Mari kita berdoa sekali lagi minta pimpinan Tuhan sebelum kita sama-sama merenungkan firman-Nya pada pagi hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menegur kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan terlebih daripada itu boleh membawa kami pulang mendekat kepadamu. Sampai kepada rumah-Mu dan kami boleh menjadi anak-anak Allah yang boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyadarkan kami, Tuhan boleh mengubahkan kami ketika kami keluar dari ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita baca dari Bilangan pasal yang ke-15. Bilangan pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-41. Saya ingin mengajak kita untuk survei ke dalam perjanjian lama dan tradisi perjanjian lama atau tradisi Yahudi untuk mengerti iman kita yang mungkin seringkali kita dengar namun kita tidak memiliki akar yang cukup dalam di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama dan dalam tradisi Yahudi yang kita mungkin terlalu jauh daripadanya. Kita baca dari Bilangan pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-37 sampai 41. Saya akan bacakan ayat 37, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 38, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-41. Bilangan pasal ke-15 ayat 37 sampai 41. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat ke-38. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Di dalam slide tadi itu dari TB2, terjemahannya agak sedikit berbeda. Saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam konteks ini ada satu istilah yaitu jumbai atau jumbai-jumbai yang disebutkan. Ini merupakan satu tanda yang ditetapkan Tuhan dari zaman Musa. Dari zaman Musa Tuhan menetapkan mereka harus memakai jumbai ini sebagai peringatan di dalam hidup mereka. Supaya mereka ingat akan perintah Tuhan dan melakukannya. Jumbai ini mereka ikatkan di dalam di baju mereka, dua di depan kiri dan kanan dan kemudian di belakang kiri dan kanan. Biasanya mereka pakai baju dalam, jadi ada satu baju kemeja yang atau semacam t-shirt gitu ya. Yang di dalam kemudian diikatkan jumbai-jumbai ini itu tali-tali yang panjang nantinya dua di depan dan dua di belakang. Kemudian mereka baru pakai baju yang di luar. Ini merupakan jumbai-jumbai untuk mereka keseharian mereka. Namun ketika mereka akan datang berdoa, mereka ada kain doa yang panjang, yang besar itu mereka tutup kepala mereka. Di 4 ujung sudutnya itu diikatkan jumbai-jumbai itu juga. Jadi ini menjadikan tanda bahwa mereka mengingat akan perintah Tuhan. Dan inilah nanti yang disebut sebagai the sign of the children of Abraham. Tanda daripada anak-anak Abraham. Di dalam bahasa aslinya jumbai ini dibaca atau cara baca itu adalah cicit. Tulisnya gitu ya, cicit. Dan cicit ini menjadi tanda the children of Abraham. Tanpa jumbai-jumbai ini, tanpa cicit ini, mereka terdiskualifikasi sebagai anak-anak Abraham. Dan lebih jauh lagi, bahkan di dalam zaman Tuhan Yesus sendiri pun memakainya. Mari kita membuka Alkitab kita lihat dari Matius. Saya ada ayat yang kita bisa baca bersama-sama, saya akan bacakan bagi kita semua. Matius, kita buka Injil Matius. Pasalnya yang ke-9, ayatnya ke-20. Kita baca di sana. Injil Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-20.
Saya akan bacakan bagi kita semua, ini TB1 yang tertera di layar itu TB2 gitu ya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dikatakan ada perempuan yang menjamah jumbainya Tuhan Yesus. Di ayat yang lain di dalam Matius 14, kemudian Matius 14 ayat 36. Matius pasal ke-14 ayat 36 dituliskan juga di sana, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dan jumbai ini dalam bahasa aslinya kraspedon dipakai di dalam Matius, juga dipakai di dalam Matius pasal ke-23 ketika Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Matius pasal 23 ayatnya yang ke-5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Ini adalah satu tradisi yang mereka pelihara. Orang Farisi ketika mereka berjalan keluar dan khususnya ketika mereka sembayang, mereka berdoa, mereka akan memakai tudung kain itu dan kemudian mereka memakai cicit ini. Karena inilah nanti menjadi tanda bahwa mereka adalah the children of Abraham dan mereka boleh datang kepada Adonai atau Yahweh. Ini menjadi satu tanda yang penting. Nah sekarang saya mau kasih lihat jumbai itu bentuknya seperti apa. Ini tampilkan gambarnya, slide berikutnya. Nah sebelah kiri ini yang namanya cicit. Ada 4 biji cicit ini dibuat dari benang putih dan juga benang ungu kebiru-biruan. Dan ini bahkan dipakai sampai hari ini. Kalau dilihat foto tengah dan sebelah kanan itu adalah foto modern. Itu bukan foto yang abad, nggak mungkin juga ada gitu ya. Yang abad ke-15 sebelum Masehi itu nggak mungkin ada foto. Ini adalah foto modern dan sampai hari ini mereka masih memakainya sebagai tanda bahwa mereka adalah the children of Abraham. Jadi ini dipakai dari zaman Musa sampai kepada Tuhan Yesus dan bahkan sampai kepada zaman ini. Sebagai tanda bahwa mereka adalah keturunan Abraham atau anak-anak Abraham. Nah slide berikutnya saya kasih lihat lagi. Ini kita bisa melihat mereka memakainya dan kita bisa melihat ada jumbai-jumbai yang sekarang berwarna putih gitu ya. Warna biru, ungu kebiru-biruannya itu dihilangkan. Karena mereka yang khususnya nanti yang kepengen menafsir lebih tepat yang nanti cukup radikal, Yahudi yang cukup radikal. Mereka punya argumen, mereka tidak tahu lagi warna ungu kebiru-biruan pada zaman itu seperti apa. Karena pada zaman itu memproduksi semacam warna itu tidak gampang. Tidak gampang walaupun nanti mereka menemukan ada semacam siput yang bisa menghasilkan warna seperti ini. Di zaman itu di daerah sana. Tapi mereka tidak bisa memastikan bahwa warna ungu kebiru-biruan itu seperti itu. Maka mereka tidak mau memakainya. Kenapa? Karena warna ungu kebiru-biruan ini menggambarkan langit. Menggambarkan langit tahta Allah. Sehingga jikalau warnanya bergeser, mereka menggeser tahta Allah. Menggeser tahta kemuliaan Allah. Dan itu adalah penistaan. Karena itulah mereka menghilangkan warna ungu kebiru-biruan. Sehingga cicit yang mereka pakai itu warna putih total. Putih total. Foto berikutnya mungkin masih ada nggak? Ada, oh nggak ada lagi, oke. Nah di dalam sejarah nanti cicit ini, karena Alkitab tidak mengajarkan bagaimana mengikatnya atau menyimpulnya, maka mereka itu mengembangkannya sendiri. Mengembangkannya sendiri, cuma dikasih tahu pakai tali warna putih dan warna ungu kebiru-biruan, lalu mereka mengikatnya. Sehingga nanti di dalam tradisi itu paling sedikit ada 5-6 tradisi cara mengikatnya. Tetapi ada satu yang populer, ada satu yang paling populer karena ini ikatannya itu menjadi satu bukan saja menandakan mereka adalah keturunan Abraham. Tapi menunjukkan pengakuan iman mereka. Coba slide-nya ditunjukkan. Sebelah kiri itu menggambarkan nanti ada 5 simpul. Ada 5 knot itu ya, simpul. Menggambarkan 5 Taurat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan juga itu menggambarkan simpul ikatan, merupakan ikatan perjanjian Allah kepada umatnya. Menyatakan cinta kasih Tuhan, hesed daripada Allah. Sedangkan di antara simpul itu ada ikatan yang melingkar atau
ya lingkaran seperti itu di lingkar seperti itu ada lingkarannya itu ada 7, 8, 11 dan 13 putarannya itu. Kenapa 7, 8, 11 dan 13? Karena Yahweh atau Adonai mereka baca itu Yod He Vav He, itu ketika diubah di dalam angka maka Yod He. Yod itu alfabet yang ke-10, He itu alfabet yang ke-5. Maka 2 huruf yang pertama itu jumlahnya 15. Sekaligus 2 huruf ini adalah yang paling sakral yang mereka tidak akan pernah tulis dan pakaikan dimanapun. Sangat sakral, karena itulah mereka tidak akan simpulkan melilit itu dengan 15 dengan 10 dan 5. Karena itu terlalu sakral. Maka 15 ini kemudian mereka pecahkan menjadi 7 dan 8. Ini alasannya. Kemudian menjadi 7, 8, kemudian Vav He. Vav-nya itu 6, He-nya 5, 11. Maka lilitan berikutnya adalah 11, 7, 8, 11. Dan yang ke-13 itu adalah jumlah dari huruf Echad. Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-4. Itu adalah ayat terpenting di dalam tradisi Yahudi. Allah kamu itu Esa. Allahmu itu Esa. Itulah yang membedakan bangsa Israel dengan seluruh bangsa di seluruh Ancient Near East. Karena mereka menyembah Allah yang Esa. Echad ini nanti dijumlahkan hurufnya dari Alef, Het, dan Dalet itu kemudian dijumlahkan, totalnya itu adalah 13. Dan 13 ini menjadi lilitan yang terakhir, 1. Sehingga seluruh lilitan itu menggambarkan pengakuan iman mereka. Adonai Echad, Allah kita itu Esa. Inilah gambarannya nanti yang mereka pakaikan sebagai pengakuan iman mereka seumur hidup mereka, sebagai tanda bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Pertanyaan adalah, tanda-tanda dari anak Abraham ini menggambarkan apa? Mereka menggambarkan nantinya ketika lilitan atau seluruh cicit ini diikatkan, maka memunculkan nilai-nilai yang penting. Yang pertama adalah berbicara tentang the hesed atau hesed daripada Allah, cinta kasih Tuhan. Slide berikutnya. Sebelumnya, ya, itu notesnya itu ikatan itu menggambarkan cinta kasih Tuhan yang mengikatkan umat Allah dengan dirinya, di mana nanti hesed ini menggambarkan cinta kasih Allah yang tidak berkesudahan yang diberikan kepada umatnya yang tidak layak. Sehingga mereka itu waktu mengikatkan cicit ini, mereka mengakui bahwa mereka adalah manusia yang tidak layak menerima belas kasihan Tuhan yang begitu besar. Atau bahkan hesed seringkali diterjemahkan sebagai unconditional love. Demikian juga nantinya tali yang biru itu menggambarkan langit sebagai sumber daripada belas kasihan Tuhan. Rahamim, ini adalah konsep yang kedua. Selain hesed ada rahamim. Rahamim itu adalah plural dari rahim dan persis seperti kita maknanya sama gitu ya. Rahim perempuan, rahim menggambarkan belas kasihan Tuhan yang mampu merasakan seperti apa yang kita rasakan. Sehingga langit itu warna biru itu menggambarkan belas kasihan Tuhan yang dicurahkan kepada umatnya. Rahamim, orang yang menerima cinta kasih Tuhan, mengerti bagaimana belas kasihan Tuhan boleh sampai kepada dia, maka dia bisa menjawab Tuhan di dalam kebenaran. Ini konsep ketiga. Emeth. Emeth ini menggambarkan 613 aturan misvot yang disarikan dari seluruh perjanjian lama. Seluruh perjanjian lama ketika disarikan keluar ada 613 aturan. Ini yang diteriakkan oleh para Farisi dan termasuk Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga. Aku di dalam tafsiran, di dalam terhadap Taurat Tuhan, aku Farisi. Di dalam menjalankan Taurat Tuhan, aku tidak bercacat. Dan yang dimaksud dengan Taurat ini adalah 613 aturan yang dimaksudkan, misvot ini. Dan inilah menggambarkan emeth.
Emes ini adalah kebenaran yang kalau kita sekilasnya, oh kebenaran. Tapi bukan, dia bukan kebenaran demikian. Kebenaran dimaksud dalam Emes adalah kebenaran yang tidak dibantah dan tidak dipertanyakan. Inilah nanti menjadi ciri daripada anak Abraham. Ketika mereka melihat kepada Abraham, ketika Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur. Tanah Ur merupakan tanah yang paling subur. Kebudayaan di zaman Abraham, Sumeria merupakan memiliki kebudayaan yang tertinggi pada zamannya. Pada malam itu ketika Tuhan datang kepada dia, keluar dari tanahmu. Dia keluar dan tanpa bertanya. Inilah Emes. Dia tidak bertanya pada Tuhan, kemana Tuhan? Di bawah kolong langit tidak ada yang lebih baik. Di bawah kolong langit tidak ada tanah yang lebih baik daripada Sumeria dan tanah Ur. Saya disuruh kemana? Kenapa harus keluar? Tidak ada pertanyaan dan tidak mempertanyakan. Dia ngepak barangnya, dia keluar. Dan bahkan ketika Tuhan berjanji kepada dia, dari kamu akan turun, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Di saat dia tidak mungkin lagi punya anak. Gambaran Alkitab nanti memberikan gambaran. Dia sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan istrinya. Dan istrinya tidak lagi mungkin bisa punya anak. Itu gambaran yang diberikan oleh Alkitab. Tapi malam itu ketika dia mendapatkan Emes daripada Tuhan. Dia melakukannya. Dia melakukannya. Dia mencobanya. Dan bahkan melakukannya 25 tahun. Sampai Ishak lahir. Inilah Emes, inilah tanda Abraham. Keturunan Abraham tidak pernah mempertanyakan firman Tuhan. Firman Tuhan sampai kepada kita, jawabannya cuma satu, yes my Lord. Inilah yang mendiskualifikasikan kita hari ini sebagai umat Allah. Keturunan Abraham spiritual yang kita katakan. Tapi pada saat yang sama kita tidak memiliki ciri daripada anak-anak Abraham. Tanda ini dibawa sampai kepada bahkan zaman Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan Yesus pun memakai tanda ini. Bahwa dia adalah keturunan Abraham. Yang tidak pernah mempertanyakan kehendak Bapa di surga. Dan dia taat sampai ke atas kayu salib. Inilah disebut dengan tanda anak Abraham. The sign of the children of Abraham. The sign of the children of Abraham. Orang Farisi hanya tahu. Kami memasang cicit ini. Kami memasangnya pada baju kami. Kami memasangnya pada kain doa kami. Dan kami keturunan Abraham. Tuhan Yesus mengkritisi mereka dalam Yohanes pasal 8. Jikalau hanya menutupi kain dengan benar mengikatkan cicit ini pada kain doamu. Itu namanya tanda daripada anak Abraham. Tuhan bisa membangkitkan anak Abraham dari batu. Tutupin aja batu dengan kain ini dan dengan cicit. Maka itu anak Abraham. Tuhan mengkritisi mereka. Bukan begitu. Bukan begitu caranya menjadi anak Abraham. Menjadi anak Abraham adalah tahu firman Tuhan. Menjalankannya tanpa bertanya. Saya percaya ketika kita berbicara Emes ini. Kita akan terdiskualifikasi semuanya. Berbicara tentang hesed. Oke, mungkin kita masih bisa mengatakan, saya mengerti saya tidak layak. Walaupun nanti pada dasarnya kalau kita tidak menjalankan Emes itu membuktikan kita tidak mengerti hesed. Kalau kita tidak menjalankan kebenaran Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Sebenarnya kita tidak mengerti cinta kasih Tuhan. Kita tidak mengerti bahwa kita adalah orang yang tidak layak. Kita masih berpikir kita bisa bargain, kita bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Kita masih punya sesuatu. Makanya saya boleh mengatakan tidak kepada Tuhan. Saya punya something, saya masih punya power, saya masih punya bargaining power. Bahkan saya punya power untuk menolak Tuhan. Inilah tanda bahwa kita tidak mengerti hesed. Dan kita tidak mengerti belas kasihan Tuhan, rahamim. Ketika kita menolak Emes ini. Terlebih lagi nantinya konsep yang keempat. Ketika sisir ini digantungkan, maka dia mesti diikatkan pada baju di 4 sudut. Dengan menggambarkan sedekah. Menghadirkan belas kasihan Tuhan ini. Dinyatakan dalam hidup ini. Dikerjakan dalam hidup. Kemanapun engkau pergi. Keempat arah mata angin. Kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau menggeser hidupmu dan badanmu. Kemanapun engkau berjalan,
engkau menghadirkannya. Inilah tanda daripada anak-anak Abraham. Dan inilah yang dikritisi oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Kamu anak Abraham, mana? Kamu cuma bisa ngomong, gak ada tanda-tanda yang kamu kerjakan. Gak ada. Karena itulah nantinya para Farisi setelah kira-kira abad ke-2 sampai abad ke-5 setelah Masehi. Mereka menyadarinya. Kami hanya membawa tanda dan kami tidak menghidupinya. Kami bukan anak-anak Abraham. Karena itulah mereka mengembangkan, menambah 2 konsep untuk mendetailkan cicit ini. Dengan memunculkan kafanah dan memunculkan konsep yang berikutnya adalah teshuvah. Slide-nya bisa ditampilkan. Hari ini banyak bahasa Ibrani gitu ya. Berikutnya lagi. Ya. Inilah di antara kira-kira abad ke-2 sampai abad ke-5. Kemudian para rabi mengembangkan, mendetailkan konsep cicit ini. Dengan menghadirkan 2 lagi. Yaitu kafana dan teshuvah. Maksudnya apa? Cicit, jikalau cicit menggambarkan mereka adalah the children of Abraham. Maka kafana artinya nanti adalah siap gitu ya. Konsepnya siap, nanti saya akan jelaskan. Ini yang kita akan sama-sama renungkan. Kafana dan teshuvah. Menggambarkan nanti dia adalah the true children of Abraham. Anak Abraham yang sejati. Bukan cuma memakai tanda, tapi menghidupinya, menghadirkannya. Tapi itu juga enggak cukup nantinya. Karena ada konsep yang ketiga adalah teshuvah dari kata shuv. Shuv itu artinya pulang. Pulang, ini menjadi konsep yang sangat penting. Pulang. Jikalau engkau adalah anak Abraham, engkau anak Abraham yang sejati, kamu sudah berjalan. Tapi kalau tidak pernah pulang sampai rumah Bapa, maka kamu tidak pernah menjadi apa-apa. Gak pernah menjadi apa-apa. Inilah nanti menjadi konsep yang lengkap setelah dalam perjalanan sejarah. Para rabi kemudian melanjutkan, mendefinisikan. Sebetulnya 2 konsep yang ada di dalam cicit ini. Karena digambarkan di dalam sedekah. Hanya saja mereka tidak menangkapnya secara detail. Kemudian didetailkan dalam tradisi rabbinik. Maka kita akan sama-sama merenungkan 2 tradisi ini. Di dalam Alkitab. Kita buka dari Mazmur pasalnya yang ke-57. Kata kafanah tidak ada di dalam Alkitab. Istilah kafanah tidak ada di dalam Alkitab. Tapi itu diambil dari kata kun. Kata kun itu diambil dari salah satunya yang penting itu dari Mazmur pasalnya yang ke-57. Ayatnya yang ke-8. Dituliskan di sana Mazmur 57 ayat ke-8. Dituliskan di sana, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Kata kun ini diterjemahkan dengan siap. Dan kalau siap kita nggak ngerti itu apa namanya siap gitu ya, siap. Siap yang dimaksud di dalam kun ini adalah pertama, siap sedia, senantiasa, setiap saat mengenali Tuhan. Kenal kepada Tuhan. Inilah yang gagal dikerjakan oleh orang Farisi. 2000 tahun dihitung dari Abraham. 1500 tahun dihitung dari zaman Musa. Mereka menunggu Mesias. Tapi ketika Mesias datang mereka tidak mengenalinya. Mereka tidak mengenalinya Kristus ketika hadir. Mereka melihat bintang yang besar mereka tidak tahu. Yang tahu orang Majus. Bahkan orang Majus yang mesti kasih tahu mereka. Ada raja yang besar lahir di Yehuda. Hah, masa? Mereka tidak siap. Mereka tidak siap. Kita hari ini seringkali juga tidak siap. Atau bahkan lebih sering kita beneran hidup kita tidak pernah siap. Jikalau Tuhan beneran datang 2 menit lagi. Siapkah kita bertemu dengan Tuhan? Siapkah kita benar-benar bertemu dengan Tuhan dan kita menyambut Tuhan? Abraham siap. Kenapa mereka mengembangkan konsep ini di dalam kaitan dengan the children of Abraham? Karena mereka terus bertanya. Tahu dari mana Abraham malam itu ketika bermimpi? Most likely Tuhan kasih tahu dia dengan bermimpi. Ketika Abraham bermimpi dia tahu itu adalah Tuhan yang sejati. Abraham adalah keturunan imam di tanah Ur. Terah itu imam, priest. Dan orang-orang Ur itu menganut sistem yang disebut dengan the priest king. Sehingga rajanya itu priest. Seluruh struktur kenegaraannya itu priest. Dan itu adalah kaum elitnya.
Abraham adalah keturunan Pris. Kemungkinan besar seumur hidupnya juga sudah banyak mimpinya dari dewa-dewanya yang dulu. Kemungkinan besar. Tapi pertanyaannya terus muncul adalah, tahu dari mana Abraham malam itu yang datang kepada dia itu berbeda. Dan ini adalah Tuhan. Maka orang Farisi mereka menjawab, karena dia seumur hidupnya siap menunggu Tuhan, siap menunggu Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang dia tahu inilah dia, inilah dia. Dan inilah yang tidak terjadi pada orang Farisi. Mereka menunggu Mesias 2000 atau bahkan 1500 tahun. Menunggu Mesias, mereka punya kitab suci, mereka tahu tanda-tandanya. Tapi ketika Tuhan datang mereka tidak siap. Demikian juga kita hari ini. Kita tahu kalau kita datang beribadah akan bertemu dengan Tuhan. Kita tahu apa yang disebut dengan bertemu dengan Tuhan. Kita pernah baca Alkitab, kita pernah dengar khotbah banyak sekali. Tapi hari ini kalau kita datang beribadah kita nggak siap. Kita nggak siap. Kita tidak siap bertemu dengan Tuhan. Kita siap bertemu dengan yang penting yang saya bisa tenang, saya bisa pulang. Itulah alasannya kenapa nantinya kun yang kedua. Bukan saja mengenali Tuhan, mengenal Tuhannya, tapi dia sanggup berespons kepada Tuhannya. Sanggup berespons pada Tuhannya. Malam itu dia setelah bermimpi, dia tahu ini Tuhan yang pasti, ini Tuhan yang sejati. Dia, oh iya Tuhan ngomong begini. Dia juga tahu besok pagi dia ngepak dan dia keluar dari tanah Ur. Tanah yang begitu makmur, begitu subur. Di bawah kolong langit pada zaman itu tidak ada yang lebih daripada tanah Ur. Tapi dia keluar. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana meresponi Tuhan. Dan demikian juga kita hari ini. Kita tahu Tuhan berfirman, kita datang ke gereja itu datang untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi kita nggak siap bertemu Tuhan. Karena ketika kita mendengarkan firman, maka kita tidak mampu meresponi firman. Bagi kita selalu bertanya, haruskah demikian? Perlukah demikian? Bukankah hidupku aku punya otak dan bisa berpikir? Kenapa saya harus bisa menjawab, ya Tuhan. Abraham dari suku dari bangsa Sumeria pada zamannya merupakan bangsa yang paling pintar sepanjang sejarah di sepanjang bumi ini. Sejauh mata bisa tahu tentang kebudayaan pada zaman itu. Abad yang ke-20 sebelum Masehi. Pada zaman itu Mesir sudah turun di dalam kebudayaannya. Puncak kebudayaan Mesir ada pada abad ke-25-26 sebelum Masehi. Disitulah mereka membangun piramida yang besar. Abad ke-20 sebelum Masehi, Firaunnya udah memble, sudah turun, sudah kurang. Yang canggih pada zaman itu adalah bangsa Sumeria dengan puncak kebudayaan dan kepintaran mereka. Abraham dengan kepintarannya kemudian hanya menjawab, ya Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana otaknya? Otaknya Abraham justru dipakai untuk meresponi Tuhan. Meresponi bagaimana taat kepada Tuhan. Jikalau ini adalah Allahmu, maka engkau harus taat. Jikalau ini adalah Allahmu, maka kamu harus berpikir bagaimana menggenapkan apa yang dia kehendaki. Itulah kegunaan otakmu. Inilah kegunaan kun. Siap dengan segala kemungkinan, di segala kemungkinan kemampuanmu untuk menjawab Tuhan. Hari ini kita kalau belajar firman Tuhan, baca teologi gitu ya. Yang kita pakaikan adalah untuk siap menolak Tuhan, bukan siap menjawab Tuhan. Betul nggak? Kita kan selalu tanya, ya harus kayak demikian? Kan mesti begini, kan gitu. Anak saya waktu remaja minta handphone, saya nggak kasih. Dia pakai ayat Alkitab untuk melawan saya. Papa, kata Rasul Paulus, segala sesuatu halal, segala sesuatu itu boleh. Baca Papa, baca. Di 1 Korintus Rasul Paulus tulis loh. Saya bingung, anak saya belajar firman Tuhan buat ginian. Mesti dia belajar firman Tuhan untuk taat kepada Tuhan. Bahkan dia pakai ayat-ayat itu melawan bapaknya. Saya bilang jangan pegang HP. Handphone bikin kamu jadi bodoh. Masa Pak? Masa? Kok masa? Sampai saya mesti kasih dia lihat. Setelah dia agak besar,
Baru di dalam 2 tahun terakhir ini, Skandinavia yang selalu mempelopori pendidikan di dalam dunia ini. Finlandia dan seterusnya. Mereka menemukan e-learning membuat anak-anak mereka bodoh 50%. Saya nggak tahu gimana hitungnya 50% gitu ya. Yang saya tahu ketika di dalam koran Jerman, websitenya Jerman, ditunjukkan ketika mereka menghapus seluruh e-learning di seluruh Finlandia. Maka anak-anak SMA-nya tahun lalu mulai belajar menulis. Kasihan sekali. Seperti anak TK belajar tulis, gurunya menulis di papan, mereka menggambar. Bukan menulis, menggambar. Kasihan. Mereka sudah tidak bisa menulis, terbiasa dengan ketik, 2 jari ketik, cuma itu. Suruh menulis gak sanggup. Saya kasih tahu anak saya, tuh lihat. Dulu papa lu gak kasih lu gara-gara ini biar jangan jadi bodoh. Papa cari dukungan, sama aja. Maksudnya kayak dia tuh cari ayat, cari dukungan, papa juga cari dukungan. Ya sudah, tinggal tunggu aja waktu lihat siapa lebih bodoh gitu. Simple. Demikian juga kita dengan Tuhan. Tuhan mengatakan A, kita tanya haruskah? Kita tidak mampu meresponi Tuhan dengan benar. Kita bukan the true children of Abraham. Abraham tahu dia sudah tua, dia tidak lagi bisa punya anak. Tapi karena perintah Tuhan, dia mencari jalan, mencobanya sampai anak itu lahir 25 tahun kemudian. Itu gunanya bagaimana dia itu bisa berpikir. Tapi kita hari ini pikiran kita adalah untuk menjawab, Tuhan saya nggak bisa, Tuhan saya nggak mau. Tuhan kan begini, kan harusnya begitu. Ada ayat ini loh Tuhan, Tuhan kan kamu kan juga ngomong gini, kenapa harus begitu? Inilah kerusakan kita. Kita tidak mampu meresponinya. Seperti Farisi, bahkan ketika orang Majus sudah kasih tahu mereka, di mana itu ada bintang loh. Mereka cari-cari, oh ada. Di dalam perjanjian lama di kitab kami ada tertulis di Bethlehem. Oh Bethlehem. Majusnya pergi ke Bethlehem. Saya mau tanya, orang Farisi itu pergi ke mana? Setelah itu. Mereka pergi ke Bethlehem. Enggak. Kemana? Enggak ada yang tahu, yang pasti tidak pergi ke Bethlehem. Mungkin setelah itu mereka pulang ke rumahnya. Orang gila. Yang gila siapa? Yang bodoh siapa? Mereka menunggu Mesias 1500 tahun dari zaman Musa. Mereka mengatakan mereka pewaris tahta atau kursi Musa. Tapi ketika Mesias datang, mereka tidak mampu meresponinya. Demikian kita juga hari ini. Semua orang kepengen ke surga, kepengen selamat, kepengen dekat kepada Tuhan, kepengen tidak masuk neraka. Tapi ketika firman datang kepada kita untuk membawa kita pulang, kita tidak mampu meresponinya. Kita tidak mampu meresponinya. Kita justru melihat firman itu, kenapa harus begitu? Terlalu keras, terlalu keras. Gak harus seperti itu. Inilah nanti menjadi konsep sub yang ketiga. Konsep daripada kun yang ketiga. Jikalau kamu mengimaninya dalam hati, maka itu juga harus keluar. Sinkronisasi dalam dengan luar. Sinkronisasi dengan apa yang tidak kelihatan yang dalam imanmu, dalam dirimu, dengan apa yang kelihatan. Jangan kamu melakukan A, mengatakan A, melakukan B. Jangan kamu seperti orang Farisi, luarnya kelihatannya bagus kehidupan keagamaannya, padahal hatinya busuk. Luarnya seperti kuburan yang rapi dan bagus dalam tulang belulang yang busuk. Jangan sinkronkan apa yang kau imani dengan yang kau lakukan. Karena itulah nanti juga Yakobus menuliskan, iman tanpa perbuatan itu mati. Itu bukan karena Yakobus penganut saved by words, bukan. Dia orang Yahudi, dia lagi kasih tahu. Jangan cuma tahu pasang cicit, lakukan, hidupi cicitmu. Kalau tidak kamu cacat, bukan cicit. Bukan anak Abraham, kamu cacat. Siap-siap aja masuk buang ke neraka. Karena kamu tidak menjalankan apa yang seharusnya. Inilah yang nanti yang dikritik oleh Tuhan Yesus dan para rasul terhadap orang Farisi. Mereka hanya tahu. Tahu apa? Tahu kami ini loh, keturunan Abraham. Sama seperti kita hari ini. Kita hanya tahu kita orang Kristen.
Kita tahu kita orang Kristen. Pengikut Kristus katanya. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Plato, pemikiran Plato namanya Platonian. Pengikut Aristotle namanya Aristotelian. Pengikut Christ namanya Christian. Pengikut Kristus katanya di dalam hati beriman. Perbuatan kita nggak ada. Tidak menunjukkan hal itu. Maka kita tidak kun. Kita tidak menjalankan konsep kafanah. Saya punya cicit, saya punya identitas ini. Tapi saya bukan anak Abraham sejati. Karena Abraham yang sejati harus menghadirkannya dalam hidup, sinkronkan dari dalam dengan yang di luar. Dan tidak pernah menjadi sesuatu yang terpisah. Hari ini banyak orang mengatakan yang penting Tuhan tahu isi hatiku. Iya, Tuhan tahu isi hatimu, makanya buang kita ke neraka gitu. Tuhan tahu isi hati kita. Tahu isi hati kita mau ke surga. Tapi melihat perbuatan kita tidak menjalankan, menyatakan hal itu. Karena itulah kita tidak akan pernah masuk ke surga. Orang Farisi pun tahu. Dari cicit, harusnya cicit itu juga menggambarkan kafanah. Without kafanah, forget heaven. Tanpa kamu menjalankan firman ini sebagai pelaku firman, lupakan. Tuhan Yesus mengatakan, jangan cuma hanya sebagai pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Untuk mengkritisi orang-orang Farisi, kami itu pendengar firman, kami itu pembaca firman, kami itu bahkan penginterpretasi firman. Kami tahu isi firman sampai kepada detailnya. Tuhan katakan, no, bukan cuma itu. Kamu kalau tidak melakukannya, kamu seperti orang goblok bangun rumah di atas pasir. Gak ada gunanya, bentar itu ambruk. Tanda ini gak ada gunanya, kamu mati itu gak ada lagi. Cicit itu baru dilepas ketika mereka itu meninggal. Jadi kalau seseorang meninggal, maka tradisi Yahudi itu akan ada imam yang datang atau rabi sekarang menggunting cicitnya. Artinya adalah dia sudah lepas dari tuntutan menjadi anak Abraham. Dia udah lepas, dia udah mati. Dan ini juga yang dikerjakan oleh Daud ketika bertemu dengan Saul di goa. Dikatakan Daud mengambil ujung jubahnya, lalu dia potong satu dari ujung jubahnya Saul. Yang dia potong bukan jubah panjang yang kita bayangkan raja pakai jubah panjang 8 meter lalu dipotong dikit gitu, bukan ya. Yang dia potong itu cicitnya untuk menggambarkan kamu sudah mati. Sebetulnya kamu sudah mati. Raja Saul, lihat ini kamu sudah mati. Cicitmu udah gak ada, kamu udah mati. Aku udah potong. Itu gambarannya. Mari kita hari ini sadar. Tanpa cicit yang dinyatakan sebagai kafanah. Sesungguhnya kita mati adanya. Tanpa sinkronisasi antara iman dengan perbuatan yang terlihat. Sesungguhnya kita bukan anak Abraham. Ada konsep yang ketiga. Setelah engkau menjadi melakukannya. Tapi mereka mengatakan melakukannya itu gak selesai. Kenapa? Kalau hanya melakukannya banyak orang bisa melakukan. Orang Farisi pun sebetulnya melakukannya. Mereka tidak totali buang semua firman Tuhan kok. Mereka melakukannya. Tapi mereka melakukannya tidak selesai, tidak tuntas. Mari kita membuka Alkitab kita baca dari Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30 untuk menggambarkan konsep pulang, syuf. Di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dalam bahasa yang saya merahkan itu semuanya syuf, pulang. Artinya, saya bacakan ketiga ayat ini dari ayat pertama sampai 3. Ulangan pasal 30 ayat pertama sampai yang ketiga. Maka apabila, ini saya baca TB1 ya, yang di layar itu TB2. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar
dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Di dalam 3 ayat ini ada 4 kali syuf. Syuf, pulang, 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 balik, balik. Jadi Tuhan Yesus mengkritisi Farisi. Mengkritisi Farisi, saya balik ya, itu nanti ada konteks perjanjian lama, kitab Rut. Ada konteks perjanjian baru, Tuhan Yesus mengkritisi Farisi dengan kisah anak yang hilang. Anak yang hilang tuh anak itu dicerita dengan sangat cepat. Ada seorang bapak punya 2 anak, sulung dan bungsu. Bungsunya brengsek, bapaknya belum mati minta warisan. Lalu dibagilah warisannya, dia bawa warisan pergi foya-foya, habis. Jadi cerita itu dengan sangat cepat. Habis. Lalu ketika di masa habisnya uangnya dia mesti kerja sama tukang babi. Jaga babi itu udah haram total. Di negara orang asing jaga babi udah haram. Itu udah haram total, itu udah terbuang. Itu namanya orang yang terbuang. Lalu kemudian dia kepengen makan makanan babi pun tidak dikasih. Itu penghinaan. Makan makanan babi pun tidak dikasih. Kamu itu masih makan lebih rendah dari babi, dari binatang yang haram itu. Tapi dalam ceritanya anak yang hilang itu, si bungsu itu kemudian dia mengingat akan papanya, rumah bapaknya. Dia ingat cinta kasih bapaknya, rumah bapaknya. Maka di ayat pasal Lukas pasal yang 15, slide-nya boleh tampilkan. Dikatakan di dalam peternakan babi itu, di bagian bawah ya. Dia menyadarinya. Ini gambaran ini adalah gambaran syub di perjanjian lama. Lalu kemudian dia bangkit. Dia katakan dia sadar dan dia mau bangkit dan dia mau pulang pergi kepada Bapakku. Dia mau, ini semuanya masih mau, akan. Lalu di ayat ke-20 dikatakan, lalu bangkitlah ia dan dia pergi ke ayahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau kasih tahu, anak ini kafana. Dia cicit, dia sadar tentang bapaknya. Dia sadar mesti kafana, mesti bergerak. Dia mesti bangkit dan pulang. Tapi kalau ayat yang ke-20 lalu bangkitlah ia dan berjalan sampai tengah jalan. Maka dia gak selesai. Maka kisah ini cerita tentang apa? Maka pergilah ia kepada ayahnya. Atau bahasa Asia bisa menggambarkan dia sampai kepada bapaknya. Dia pulang sampai bapaknya. Maka ada kisah bapaknya melihat dia, memeluk dia, mencium dia, kasih dia jubah, kasih dia sepatu, kasih dia cincin, bawa dia pulang pestakan. Dia pulang sampai ke rumah. Pulang sampai ke rumah. Lalu Tuhan Yesus cerita lanjut. Anak yang sulung. Anak yang sulung itu anak yang baik. Taat sama bapaknya. Kerja sama bapaknya, di ladang bapaknya, melayani bapaknya. Tapi waktu dia pulang, dia dengar ada pesta adiknya pulang. Ditulis di sana, di ayat ke-28. Dia marah dan ada satu kata yang penting. Dia tidak mau masuk. Dia pulang sampai ke rumah, tidak. Ayahnya datang mendapati dia, cerita kepada dia. Dia tidak mau masuk. Kita boleh menjadi orang Kristen. Kita boleh menjadi orang yang mungkin melakukan firman. Pasti melakukan firman sebagian. Tapi selama kita tidak melakukannya sampai pulang ke rumah Bapa, kita belum selesai. Kita belum selesai. Kita masih ngawang-ngawang di tengah jalan. Di tengah jalan. Saya mau pergi ke Jerman, beli tiket yang murah, transit 5 kali. Jakarta misalnya gitu ya, saya kalau beli tiket anak saya selalu kayak begitu, cari paling murah, transit 3 kali, Pak, gak ada yang lebih banyak Pak. Pernah 1 kali saya beli tiket murah sekali, cuman 5 juta lebih, 6 juta. Indonesia Jerman loh, murah sekali. Tapi totalnya transit dengan transitnya sampai dia di Jerman 51 jam.
Sampai di Jerman dia WA, "Pa, kapok, lain kali gak usah pulang." Gak usah pulang, 51 jam. Padahal kalau direct flight 13 jam doang. Saya bilang, ini bonus. Bayangkan bisa transit di Singapura 12 jam. Ya papa aja transit di satu negara 12 jam. Transit lagi di Doha 9 jam. Transit lagi di mana Abu Dhabi berapa jam. Pa, keliling dunia sih gak apa-apa. Ini gak ada visa, gak bisa keluar, gak ada uang, gak bisa belanja. Kayak orang gila di bandara. Bayangkan kalau dia itu cuma berhenti di Doha belum sampai ke Jerman. Dia punya tiket tapi dia nggak sampai ke Jerman, dia ketinggalan pesawat, dia sampai Jerman. Enggak, dia terbang nggak? Terbang. Pergi nggak? Pergi. Sampai nggak? Enggak. Kita hari ini menghibur diri dengan cara nggak apa-apa. Yang penting saya sudah lakukan, nggak tepat-tepat sekali nggak apa-apa. Bahasa orang Batak nggak tepat-tepat kali nggak apa-apalah. Apa namanya nggak tepat-tepat kali? Iya kan? Kok lampu merah kita terobos kan di Medan bilang enggak merah-merah kali gitu. Udah merah enggak merah-merah kali. Mau merahnya seperti apa baru enggak boleh lewat. Lewat aja. Dengan gampangnya kita menghibur diri, tidak perlu terlalu ekstrim, terlalu 100%. Seadanya aja, yang penting Tuhan tahu isi hatiku. Alkitab enggak pernah mencatatnya, Alkitab tidak pernah memintanya. Alkitab menuntutnya bahwa kita harus pulang sampai rumah Bapa. Harus. Maka tadi di Ulangan pasal 30 sampai 4 kali dikeluar. Kamu harus syuf. Kalau enggak, lupakan. Kita hari ini masih bermimpi kalau saya mati disambut oleh malaikat di surga. Selamat datang. Hati-hati. Waktu kita mati yang nyambut kita malaikat jatuh. Bukan malaikat yang beneran, malaikat jatuh, setan di neraka. Kita tertipu di dalam kehidupan kita. Kita pikir kita sudah Kristen. Selama itu belum tepat, pas. Gak ada jawaban. Belum selesai. Saya percaya kalau kita naik pesawat, kita minta pesawatnya itu sudah teruji. Betul gak? Apa yang teruji? Ada standar yang terpenuhi. Ya kan? Mau naik pesawat yang tiketnya cuma 10%, tapi dia kasih tahu. Ini hanya memenuhi standar 10%. Mau gak? Skrupnya begitu baru mulai starter, dia udah mulai terus samping dia ting, terbang keluar satu skrup mau. Enggak kan? Kita minta standar yang 100%. Kalau bisa standar yang 100% ini yang bisa bertahan 3 juta tahun. Supaya saya aman. Tapi kenapa ketika kita ke surga, kita pakai standar yang bahkan 0%. Kita boleh seadanya kerjakan, gak apa-apa, gak sampai begitunya, gak apa-apa. Gak lulus, gak apa-apa, Tuhan Maha Kasih. Kenapa begitu? Inilah yang menjadi kritikan Tuhan Yesus nanti kepada mereka. Anak sulung gak mau pulang. Dia kerja rajin di ladang bapaknya. Dia tidak pernah melawan bapaknya. Tapi dia tidak pernah pulang. Itu ceritanya. Anak yang satu itu melawan pergi. Tapi dia tahu pulang. Tadi selesai kebaktian satu di bawah saya ketemu Pak Hamid. Dia salamin, saya salamin. Pak Hamid, halo selamat hari Minggu. Dia bilang, saya ngerti akhirnya. Yang penting pulang bukan pergi. Dia dapat poinnya gitu ya. Saya salamin dia, mantap Pak. Kita cuma tahu yang penting saya sudah punya tiket, itu lebih celaka. Yang penting saya sudah punya tiket. Gak pulang gak apa-apa. Gak pulang gak apa-apa. Yang penting udah punya tiket. Saya bangga punya tiket, seorang Kristen punya tiket. Taruh sini tiketnya gede-gede. Tapi saya gak pernah pulang. Gak pernah menjalankannya. Gak pernah berdiri berjalan menuju rumah Bapa di surga. Apalagi berjalan sampai rumah Bapa di surga. Maka di dalam perjanjian lama kata syuf ini nanti dijelaskan panjang lebar. Dengan kitab Rut. Dalam kitab Rut itu sebetulnya kisahnya Naomi, betul gak? Dari pasal pertama awal cerita tentang ada Naomi dengan suaminya. Di tempat mereka tinggal di Bethlehem terjadi kelaparan. Lalu mereka berdua pergilah ke Moab. Di sana anak mereka mengambil orang Moab jadi istrinya. Lalu suaminya mati, anak lakinya dua-duanya mati. Lalu Naomi bawa 2 menantunya pulang. Di tengah-tengah jalan ketika seperti persimpangan.
Ini menentukan nih, lanjut ke Bethlehem, kalau enggak kamu pulang. Maka dia cerita sama menantunya, pulanglah kalian, pulang. Itu pasal pertama, Rut pasal pertama itu syuf semua. Pulang itu ceritanya. Maka Naomi bilang ke menantunya, pulanglah kalian. Aku sudah tua, gak punya anak laki lagi. Ngapain kamu ikut? Logis kan? Dan lagian kalau hari ini pun aku melahirkan anak, malam ini pun aku punya suami dan bisa melahirkan anak. Masa kamu mau tunggu sampai dia dewasa? Kelamaan, sudah pulang aja, pulang. Lalu muncullah 3 macam pulang. Dan itulah nanti menjadi gambaran yang dituliskan dalam perjanjian lama. Pulang itu macam-macam, ada 3 macam di secara besar, garis besarnya. Garis besar yang pertama adalah si Orpa. Dengan mertuanya cerita, ya betul juga ya, iyalah. Saya orang yang praktis. Apa yang kelihatan, yang praktis, yang logis aja. Dia langsung pulang. Orpa pulang ke bangsanya, Allahnya. Itu isi Alkitab. Dia kembali ke bangsanya, Allahnya. Yang salah, dia kembali kepada yang salah. Kenapa? Karena itu masih lebih kelihatan daripada yang Naomi pulang ke bangsanya dan Allahnya yang tidak tahu masa depan makan apa. Karena pada akhirnya yang menentukan itu adalah perut. Saya nanti makan apa? Allahmu besar. Tapi kenapa kelaparan kamu lari ke sini? Allahmu maha besar. Lalu kenapa seperti ini sekarang anakmu mati semua? Gak kelihatan. Gak kelihatan. Maka aku logis-logis aja yang kelihatan. Pada akhirnya saya mesti makan. Maka dia pulang. Si Orpa pulang ke bangsanya, ke Allahnya. Demikian juga inilah pulang yang pertama, banyak orang menjadi sangat praktis. Sangat praktis. Hidup ini, aduh Tuhan itu jauh. Tuhan itu gak kelihatan. Tuhan itu tidak menunjukkan apa-apa kok. Ketika kami kecil di sekolah Kristen, papa saya, mama saya itu ateis. Gak ada sembahyang-sembahyang di rumah saya. Di rumah orang itu ada sembahyangnya, ada ini itu. Biasanya kalau di Medan itu, kalau udah hari-hari tertentu rumah itu gak boleh pasang semua alam. Kalau ada pun mesti dimatiin. Karena itu kalau udah pasang dupa di mana-mana itu asap dan bisa bunyi kemana-mana. Tapi rumah saya nggak ada. Karena papa mama saya ateis, mereka nggak percaya Tuhan. Tapi kami disekolahkan sekolah Kristen. Setelah berapa tahun karena pelayanan guru agama kami bawa ke sekolah minggu, kami diinjili, lalu kami menjadi Kristen. Mulailah kami berdoa kalau sebelum makan. Selesai berdoa papa saya ketawa. Wah, goblok! Pakai bahasa Medan, ciliau biane gong. Goblok sekali itu, percuma kasih itu, habisin beras aja gitu, kira-kira segitu ceritanya itu kok literalnya. Goblok gitu. Yang kasih kamu makan, terima kasih ini kedua tangan ini, papa lu kerja ini baru ada makan. Lu terima kasih sama Tuhan, lu doa coba, pernah gak hujan beras dari atas, ada gak? Gak ada kan? Bodoh. Yang bawa beras pulang nih ini, dua tangan yang kerja ini. Karena itulah nantinya kita dengan sangat gampang memilih yang kelihatan, yang bawa beras pulang. Allah nggak turunkan beras dari langit kok, nggak pernah. Bayangkan kami orang Medan, hari terpenting sepanjang tahun itu Imlek, hari pertama. Dan selama belasan tahun saya di Medan sebelum saya pergi ke Jerman menjadi Kristen. Pasti ada satu kali paling enggak yang hari Imleknya itu hari pertamanya itu kena di hari Minggu. Pagi-pagi udah ganti baju keluar, tapi bukan baju baru gitu kan, mau ke gereja tuh. Turun keluar dari kamar, papa tanya, mana baju baru lu? Nanti aja. Mau kemana? Ke gereja. Hari ini Imlek. Ya hari Minggu. Itu lalit kami berdua gitu ya. Akhirnya kami tetap pergi ke gereja dan kami sampai gereja agak kaget. Gerejanya kosong. Kenapa? Karena hari Imlek, hari pertama itu tempat menghasilkan angpau terbanyak. Pergi ke gereja itu bisa kehilangan omset sebagian. Semua pada gak datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pulang pertama. Sangat praktis, logis. Yang kasih makan ini kok dunia ini. Allah nanti aja kalau udah mau mati gitu. Pulang yang kedua adalah Naomi. Dia pulang
Pulang ke bangsanya, ketika sampai ke Bethlehem, orang bilang, Naomi pulang, Naomi. Jangan panggil saya Naomi lagi, panggil saya Mara. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong aku pulang. Allah mengacungkan tangannya melawan aku, panggil aku Mara. Naomi artinya manis, Mara artinya pahit. Hidupku pahit, ikut Tuhan tuh pahit. Yang dia lihat adalah tangan yang penuh dan kosong itu materi. Tuhan itu jahat, gak kasih aku materi. Jahat, hidupku pahit jadi orang Kristen. Dia pulang ke bangsanya, tapi dia tidak pulang ke Allahnya. Banyak orang datang ke gereja sebetulnya hanya datang ke gereja. Tidak pernah sampai kepada Tuhan kita kan. Betul kita datang ke sini untuk mencari Tuhan. Mencari firman-Nya. Mencari bisa pulang sampai kepada Bapa di surga kah? Atau kita datang hanya untuk datang ceklokin dulu, absen. Udah datang ke gereja ya, supaya nggak dicariin tim penggembalaan. Apalagi Pak Anton yang datang sendiri, ribet. Panjang nanti ditanya dari ujung ke ujung terus nggak mau pulang, ngusirnya susah. Dulu ketika saya di Jerman lagi stres, saya lagi males ke gereja, tapi saya tetap ke gereja. Cuma karena satu, lebih males lagi kalau dibesukin pendetanya. Maka saya tetap ke gereja. Datang ke gereja, senyum-senyum, pada terserah lalu mau khotbah apa gitu ya. Selesai saya pulang. Buat apa? Yang penting saya jangan sampai dibesukin. Itu lebih gawat. Kebaktian minggu cuma 2 jam, pendeta datang unlimited loh, kita nggak bisa usir. Gawat, lebih daripada kebaktian minggu. Lebih baik 2 jam. Daripada nanti 5 jam dia gak pulang-pulang, usir gak bisa. Celaka kita. Maka saya tetap ke gereja. Hari ini kita ke gereja kenapa? Cari Tuhan. Benarkah kita cari Tuhan? Benarkah kita cari Tuhan? Kalau kita cari Tuhan, firman yang diberitakan menjadi sukacita bagi kita. Sama seperti kita mencari pacar kita yang baru kita jadian. Setiap omongan dia, setiap suara dia itu sukacita. Hari ini kebaktian kalau kepanjangan mungkin kita akan merasa, aduh. Coba lihat namanya siapa? Pendeta siapa? Lain kali kalau keluar minggu depan namanya ini kita pindah ke tempat lain. Jakarta ada 18 cabang kok kita GRI, tenang aja 18 tinggal pilih. Mau yang agak dekat, agak jauh semua ada. Mau yang cepat, mau yang pendek, nanti saya kasih tahu di mana yang kuatnya lebih pendek. Hari ini kalau saya khotbah sampai jam 5 sore, nggak bisa jam 5, jam 4 saya khotbah di Fires. Jam 3.45 masih keburu, dekat kok cuma Grogol, 10 menit nyampe. Sampai 3.45 minggu depan, pendeta Anton mesti telepon saya, Bung, lanjut Bung. Saya lagi namanya keluar, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian datang lagi gak? Terus saya tulis di belakang dengan jelas, kebaktian sampai jam 4 sore. Enggak, kenapa? Jujur kita datang bukan cari Tuhan, bukan cari firman-Nya kok, jujur. Kita enggak pulang, kita bukan benar-benar mau pulang. Kita cuma puas dengan punya tiket. Saya cuma perlu konfirmasi tiket saya masih laku enggak? Masih boleh datang kerja, masih aman. Tapi enggak perlu pulang. Saya cuma perlu yakin bahwa papa saya masih buka pintu kalau saya pulang. Tapi saya enggak pernah pulang. Saya cuma perlu meyakinkan diri saya, papa saya tidak akan usir saya kalau saya pulang. Tapi saya tidak akan pernah pulang. Dan bagi saya itu cukup. Saya enggak pernah pulang. Kenapa? Karena saya merasa saya cukup. Saya cukup, gak perlu pulang, saya cukup. Maka kisah anak yang hilang itu dimulai dengan kesadaran dirinya. Dia sadar kondisinya, sadar kondisi yang bobrok. Dan dia saat itulah dia sadar cinta kasih bapaknya yang besar. Belas kasih di rumah bapaknya sehingga dia pulang. Hari ini kita tidak merasa kita butuh Tuhan. Sampai kapan? Sampai krisis itu tiba. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis keluarga. Kira-kira 20 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, ada seorang jemaat kita itu mengangkat anak. Setelah bertahun-tahun menikah gak punya anak. Setelah mengangkat anak, anaknya itu disayangnya luar biasa. Saya gak tahan, saya lihat, saya tegur dia. Anaknya jangan dimanja gini. Nanti udah gede rusak. Dia jawab, saya masih hidup
gak usah Bapak urus. Saya bisa ngajar anak saya sendiri, gak usah diatur. Dalam hati saya kepengen gaplokin, ngapain kamu datang ke gereja kok gak mau diajar gitu. Oh udah, sudah. Singkat cerita 2 tahun yang lalu di dalam satu seminar saya tentang pendidikan anak. Dia muncul. Dulu di bawah saya kaget, ngapain? Selesai seminar dia datang saya, Pak Edward saya mau tanya. Masih ingat saya kan, anak saya sekarang udah remaja. Baru kemarin dia gebukin bapaknya. Karena bapaknya suruh dia bangun pergi ke sekolah. Saya tanya dia, kenapa? Karena anaknya gak bisa diatur. Sekarang gak bisa diatur. Ngomongin dikit ya dia marah besar, banting barang. Kami dibentakin, kami takut badannya lebih besar. Saya mesti gimana? Saya jawab, kasih sianida aja. Udah remaja mau ajar, gimana ngajar? Kita aja tahu kita udah dewasa gak bisa diubah. Iya kan, hati kita kepengen bertobat, hati kita kepengen jadi orang Kristen yang benar. Kita tidak pernah bisa pulang, kita sadar. Dan kita tahu kepengen pulang namun gak tahu bagaimana pulang. Anak itu punya kesempatan untuk dia ajar berjalan pulang, dia tidak ajar. Sampai hari itu dia tidak bisa pulang lagi. Dia tanya gimana pulang, matiin aja. Dia kaget, sianida, iya supaya Anda tidak dibunuh nanti satu hari. Kalau dia berani gebukin bapaknya, bukan satu hari dia pukul matiin bapak emaknya. Sianida aja, lebih baik dia mati daripada dia matiin orang yang lebih baik. Dia lebih baik mati loh. Kaget dia tuh, dia liatin saya, udah mati. Kalau nggak siap dengan jawaban jangan tanya gitu. Jawaban saya selalu nggak pernah yang baik-baik gitu ya. Nggak pernah baik-baik, itu solusi paling cepat. Mau gimana lagi coba? Lalu dia tanya, saya bawa ke Pak Edward suruh konseling mau nggak? Saya bilang, pertama bawa ke saya yang pernah saya lakukan, saya gebukin dia dulu sampai dia sekarat. Setelah itu kami baru konseling. Jangan dong, ya udah matiin aja. Udah kayak begini masih nggak mau digebukin, mau diapain coba? Kita itu nggak pernah punya konsep harus pulang. Kita selalu punya konsep yang penting saya udah punya tiket cukup. Kalau kita punya konsep harus pulang, kita akan menghalalkan segala cara pulang, betul nggak? Saya dulu punya satu teman keluarga dari Irak. Ketika Irak itu perang, papanya itu adalah profesor di University of Baghdad. Mereka kaya raya, keturunan kaya raya. Maka papanya bisa sekolah ke Amerika, ke Inggris, lalu jadi profesor ngajar di sana. Tapi ketika perang mereka melarikan diri. Emas batangan dilem di badan. Papanya, mamanya, dia dan adik perempuannya. Berjalan dari Irak sampai ke Kurdistan, utaranya Turki. Di perbatasan diperas. 1 orang tiket lewat 1 kilo emas. Papanya buka 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Lalu pistol di kepalanya. Suruh buka, ambil semua. Untung bapaknya agak pinter, itu profesor ya. Enggak semuanya di badannya. Sebagian di badan mamanya, sebagian di macam-macam gitu. Lewat. Dari Kurdistan waktu mau lewat lagi ke Eropa. 1 kilo emas. Singkat cerita, berkilo-kilo emas dari Irak sampai ke Jerman. Untuk meminta suaka politik. Demi nyawa, demi kehidupan, bayar semuanya. Tinggalkan sampai di Jerman, 0. Hanya baju di badan. Hanya baju di badan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Benarkah kita mau ke surga? Benarkah kita melarikan diri dari neraka menuju ke surga? Jangan-jangan kita gak beneran kepengen ke surga loh. Maka kita gak pernah benar-benar melakukan segala hal untuk pulang sampai ke rumah Bapa di surga. Kita biarkan aja. Yang penting sudah punya tiket. Yang penting saya tahu jalan dari Irak ke Jerman. Saya tahu Jerman di mana. Saya tahu saya punya emas. Saya tahu saya bisa pergi. Lalu anak kita tanya, kapan kita jalan Pak? Gak usah lah. Yang penting tahu aja. Siap-siap. Siap apa? Siap-siap aja. Siap kapan? Siap-siap aja. Siap sampai nanti kita dimatiin. Nama teman saya Muhammad. Tapi dia Kristen. Cuma di sana gak boleh kasih nama Kristen. Jadi namanya Muhammad. Saya sampai ketawain dia. Jangan-jangan kamu Muhammad satu-satunya di dalam dunia ini yang Kristen. Dia bilang, enggak lah banyak kok banyak. Kita gak jujur, kita gak kepengen ke surga. Karena kita tidak memperjuangkannya. Faktanya dalam kehidupan kita santai aja.
santai. Maka kitab Rut itu kenapa disebutkan dengan Rut? Karena dialah yang pulang dengan benar. Dia menjawab mertuanya, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Aku akan kembali kepada umat Allah, aku akan bergabung dengan umat Allah, dan aku akan tunduk kepada Allah yang sejati. Aku akan pulang sampai ke rumah Bapa. Itulah pulang. 3 pulang, yang mana kita pulang ke dunia ini? Oh enggak, kita ada di gereja kok. Kita ada ke gereja benar cari Tuhan, atau hanya untuk numpang duduk dengan bangsa umat Allah, tapi tidak sampai kepada Allah. Atau kita seperti Rut yang benar datang kepada umat Allah, bersama dengan umat Allah kembali kepada Allah. Inilah pertanyaannya. Maka tradisi rabbinik ini kemudian mendetailkan cicit ini. Mengajarkan mereka pulang. Sampai nanti setelah abad ke-20 mereka menyadari kita harus pulang. Zionisme akhirnya mereka pulang ke Israel. Secara fisik paling enggak pertama dulu. Pulang. Dari sana itu tanah perjanjian. Dari sana kita akan pulang ke rumah Bapa. Kita akan kembali kepada Bapa di surga. Pulang. Mereka pulang. Tapi pulangnya masih salah. Fisik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini setelah mendengarkan firman, saya mau tanya, nanti kita pulang dari tempat ini, kita pulang kemana? Kiranya Tuhan boleh menyadarkan kita dan membawa kita pulang. Karena tanpa pulang, bentaran ke rumah Bapa di surga, seluruh usaha kita itu semuanya gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kristus menyambut nantinya kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis. Kristus pun pulang ke rumah Bapa di surga. Dia harus naik ke surga untuk menjadi yang sulung. Yang pertama kembali ke Bapa untuk menjamin kita boleh kembali ke Bapa. Mari kita hari ini coba renungkan sekali lagi. Kita sedang berjalan kemana? Sedang berjalan pulangkah? Atau jalan mengarah ke surga? Dan bukan jalan ke surga. Kiranya Tuhan boleh menolong kita pulang dari tempat ini menjadi orang yang mampu berjalan pulang. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami terlalu bodoh. Kami pernah membelakangi Engkau Allah yang sejati. Akhirnya di dalam belas kasihan Tuhan, Tuhan boleh membawa kami melihat kepada Allah. Kami boleh menjadi orang Kristen. Tapi di dalam menjadi orang Kristen pun kami begitu bodohnya. Tertipu oleh iblis. Yang terus membisikkan di dalam telinga kami dan hati kami. Cukup kamu menjadi Kristen. Kami tidak merasa kami perlu pulang. Walaupun Alkitab terus berteriak pulang. Dan bahkan anakmu ketika datang ke dunia ini pun berteriak pulang. Bertobatlah. Bertobatlah. Supaya kami boleh berputar Allah dan pulang ke rumah Bapa. Tapi kami tidak pernah benar-benar sadar dan mau pulang. Karena hati kami masih terus terpikat kepada dunia ini. Kami tidak mampu melepaskan dunia ini. Kami tidak mampu pulang. Kami masih ingin berjalan-jalan di luar. Makanan babi masih lebih enak bagi kami daripada makanan pesta di rumah Bapa di surga. Ampuni kami ya Tuhan atas kebodohan ini dan atas penghinaan kepada Bapa di surga. Kiranya hari ini ketika firman-Mu boleh sampai pada kami, boleh menyadarkan kami dan boleh membawa kami pulang. Bukan saja berani bangkit untuk menjalankan firman, tapi berani menjalankannya secara tuntas sampai kepada kami boleh pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini untuk firman-Mu yang boleh menyadarkan kami. Terima kasih Tuhan. Karena belas kasihan-Mu, karena cinta kasih-Mu, hari ini kami boleh disadarkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Untuk pelayanan daripada Pendeta Edward Oi. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur, saya mau mengajak kita memperhatikan beberapa pengumuman yang penting. Yang pertama, Bapak Ibu, gereja kita akan mengadakan doa syafaat bersama setiap hari Selasa
Setiap hari Selasa kita akan mengadakan doa syafaat bersama. Tim slide tolong langsung dikasih lihat. Itu akan diadakan dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 1 September pukul 19.30 sampai pukul 20.00 akan diadakan melalui Zoom, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu kalau Anda tidak terlibat di BCN, mari kita doakan. Jadi ini acara ini akan mendoakan buat Bible Camp dan Retreat. Doa adalah salah satu tanda bahwa kita melihat yang harus dipersiapkan bukan hanya hal jasmani, tapi peperangan juga terjadi di dalam hal rohani. Jadi marilah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sama-sama mendoakan untuk Bible Camp dan juga Retreat setiap hari Selasa. Boleh mengajak juga rekan-rekan dari gereja-gereja lain untuk sama-sama mendoakan. Lalu yang kedua, sebagaimana yang kita doakan, kita akan ada acara KB Bible Camp pada tanggal 22 sampai 24 Juni itu hari libur, mengundang anak-anak kelas 4 sampai kelas 7 untuk ikut Bible Camp dengan satu buah tema yang sangat menarik, kasihlah Tuhan dan Papa Mama. Bapak Ibu, saya ikut Bible Camp sudah nggak terhitung. Saya dulu adalah panitia sampai 6 tahun, 7 tahun berturut-turut. Ini salah satu tema yang paling menarik dan saya melihat orang tua pun paling tertarik dengan tema ini. Mungkin karena nama mereka ada di situ ya Bapak sekalian ya. Karena mereka kurang dikasihi, saya juga nggak tahu Bapak sekalian ya. Tetapi tema ini sangat penting. Karena bagaimanapun salah satu hukum Taurat yang panjang sekali tulisannya adalah hormatilah orang tuamu. Anak-anak akan diajarkan bagaimana mencintai Tuhan dengan bukan cara dunia tapi cara Alkitab. Dan bagaimana melihat kekurangan papa mamanya. Bagaimana meniru yang baik dari papa mama dan membuang yang tidak berasal dari Tuhan yang ada bahkan di papa mamanya. Karena itu Bapak Ibu mari kita ajak anak-anak kita supaya bisa dibentuk kerohaniannya, dibentuk karakternya. Bapak Ibu kalau anak-anak Anda nanti ikut ini ataupun NRTC tolong jangan kaget. Karena tempat ini Bapak Ibu kami bikin acara ini bukan untuk menghilangkan kebosanan anak-anak Anda. Ya Bapak Ibu sekalian ya, Bible Camp bukanlah playground. Bible Camp adalah holy ground Bapak Ibu sekalian. Di mana anak-anak akan dibentuk dan bukan diajak bermain. Di mana anak-anak akan diformasi, bukan justru keinginan mereka dipenuhi. Bagaimana keinginan mereka seperti kata Pak Edward, dibentuk untuk mengikut Tuhan, untuk siap ikut Tuhan, bukan Tuhan siap ikut mereka. Karena itu mari kita ajak anak-anak buat datang. Kalau Bapak Ibu boleh ajak anak-anak Anda mendaftarkan diri di bawah. Silakan ajak anak-anak Anda yang ada di gereja ini. Dan ajak teman-teman Anda yang ada di gereja sebelumnya. Ya Bapak sekalian ya. Supaya mereka juga bisa ikut di bawah. Dan kita juga akan ada pelayanan. Boleh dikasih lihat slide buat kebutuhan penata layan. Kita butuh ada tim acara, guru pendamping, traffic, keamanan, akomodasi, pendaftaran, transportasi, dan humas. Kita butuh banyak sekali penata layan. Diperkirakan target kami ada 1.200 anak-anak sekolah minggu di luar panitia. Panitianya bisa ada 500-an lebih. Ini satu buah acara yang sangat masif. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama melayani. Pendaftaran akan dibuka di bawah. Kalau Anda butuh informasi, ada panitia juga di bawah. Anda boleh tanya secara detail ke sana untuk lebih tahu secara detail. Dan guru pendamping tidak harus guru sekolah minggu. Tetapi mereka yang punya hati, mau belajar, membimbing, dan menggembalakan anak-anaknya. Dimaksud Tuhan ya. Lalu NRTC juga akan diadakan, ini buat anak-anak remaja. Mari kita bawa anak-anak remaja kita juga ikut terlibat, masuk ke dalamnya, dibentuk di dalamnya, dan untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Dan PA Rabu akan masuk ke dalam satu buah tema baru, namanya adalah hati yang dipersembahkan kepada Allah. Satu buah tema yang sangat penting dan tidak boleh diremehkan. Pada tanggal 13 kita akan belajar tentang hati yang mau belajar, hati yang menyimpan, dan hati yang takut. Bapak pembentukan hati itu sangat penting karena hati beda dengan pikiran, hati beda dengan perasaan. Hati itu adalah bagian yang paling terdalam dan paling tinggi di dalam manusia. Makanya Bapak sekalian seorang filsuf pernah mengatakan, the heart of the problem is the problem of the heart. Karena itu mari kita sama-sama belajar untuk membentuk hati di dalam PA Rabu.